Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hidangan yang ke-25 yang disajikan oleh Imam Ali kepada murid-murid beliau, yang mana Habib Ali berkata pada malam Sabtu 26 Ramadan pada tahun 1325 Hijriah, usai sholat tarawih, setelah putra beliau yang bernama Abdullah membacakan qasidah beliau yang berawalkan ma adri wara syahrinal maimuni qafa wasar Allahu yu'iduh alaina bil hana wal masar, yang artinya, aku tidak tahu bulan kita yang mulia ini kemana ia akan berlalu dan pergi. Semoga Allah mengembalikan bulan Ramadan kepada kita dengan membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Amin ya Allah. Dan juga semoga Allah menguatkan ikatan kita kepadanya. Jika ikatan seorang hamba kuat dengan Tuhannya, maka hadirat Allah akan melimpahkan berbagai anugerah kepadanya. Arahkanlah hati kalian kepada Allah dan tunaikanlah segala ibadah dengan ikhlas, serta pergunakanlah sisa Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Meskipun pada dasarnya semua bulan itu sama. Ketahuilah, pemilik bulan-bulan ini adalah satu, yaitu Allah. Sementara keutamaan Allah tidak terbatas pada seseorang, tidak terikat dengan bulan tertentu, juga tidak terikat dengan hari tertentu maupun waktu tertentu. Hanya saja pada bulan Ramadan ini, kalian bermujahadah bersama-sama, beribadah bersama-sama dengan banyak orang. Sementara di luar bulan Ramadan, banyak daripada kaum muslimin lalai akan ibadahnya. Maka saat itulah kesempatanmu untuk meraih anugerah Allah sendiri. Kemudian Habib Ali berkata, tekunlah di siang hari dan malam hari untuk senantiasa melakukan amal-amal soleh. Berapa banyak orang yang ada di sekitar kita mendekat kepada Allah hingga meraih makam syuhud. Apa makna syuhud? Di sini yakni selalu menyaksikan Allah bersamanya dan memperoleh banyak faedah dari hadirat Tuhannya. Di setiap nafasnya ia mendapatkan faedah yang baru, faedah yang tiada ada awalnya, yaitu tiada sama sebelumnya. Berapa banyak orang yang jauh lalu didekatkan oleh Allah, yakni jauh akan amal-amal soleh, maka didekatkan oleh Allah. Dan berapa banyak orang yang terputus lalu disambung oleh Allah, yakni terputus oleh amal-amal baik, terputus akan tali saudara, maka disambung oleh Allah. Semata-mata karena apa? Karena anugerah dan kedermawanannya. Semoga Allah mengakhirkan bulan ini bagiku dan juga bagi kalian dalam keadaan dengan keadaan penuh dengan sir rahasianya, penuh dengan cahayanya, penuh dengan anugerahnya serta karunia yang diturunkan di dalamnya. Dan juga semoga Tuhan kita mengulang kembali bulan ini kepada kita, juga kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang berkaitan kepada kita, orang-orang yang mencintai kita maupun kita yang mencintai mereka. Yani tahun demi tahun, Ramadan demi Ramadan kembali lagi kepada kita berulang-ulang kali dengan membawa kesehatan, kesejahteraan, semangat, kekuatan, giat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Amin ya Allah. Dan keburukan yang telah kita lakukan, kami memohon kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar mengganti keburukan kita dengan kebaikan dan juga rahmat-Nya. Amin ya Allah. Kami memohon kepada Allah sebagaimana Ia telah menghadirkan kita di waktu yang mulia ini, yaitu waktu yang mana telah Allah turunkan ke langit dunia, yakni Quran, yang biasa disebut malam Lailatul Qadar.
Semoga Allah mengumpulkan kita bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling tinggi di sisi Allah. Semoga Allah memperlihatkan wajah beliau kepada kita dalam keadaan terjaga, yakni yaqadha, di dalam dunia ini, juga di alam barzah dan di akhirat kelak, dalam keadaan beliau ridha kepada kita. Amin ya Rabb. Semoga Allah menuangkan ridhanya kepada kita sehingga keridhaan abadi yang tidak akan berakhir dengan kemurkaan. Semoga Allah memberikan kepadaku dan juga memberikan kepada kalian taufik untuk melaksanakan amal-amal soleh dan membantu kita dalam melaksanakannya serta menerima amal-amal tersebut. Kemudian Habib Ali berkata pada malam Senin 26 Ramadan pada tahun 1327 Hijriah, setelah sholat Isya di rumah putra beliau yang bernama Muhammad, setelah melantunkan bait-bait qasidah karya Ibnu binti Abi al-Mailak, yakni sesungguhnya Syekh Abdul Razak putra Syekh Abdul Qadir al-Jailani, setelah ia memperdalam berbagai ilmu, ia berkata kepada ayahnya, yakni Syekh Abdul Qadir Jailani, "Wahai ayah, izinkanlah hari ini agar aku bisa duduk di tempat duduk engkau untuk menyampaikan kalam-kalam, memberikan faedah-faedah di hadapan para manusia. Karena aku telah mempelajari ilmu-ilmu yang luas." Maka Syekh Abdul Qadir Jailani pun mengizinkannya. Kemudian Syekh Abdul Razak duduk bersila di atas kursi ayahnya dan mulai menyampaikan nasihat kepada segenap manusia. Penyampaiannya begitu indah dan kata-kata sangat beragam dan sangat memperhatikan i'rabnya dalam setiap lafaz yang diucapkannya. Akan tetapi ada sesuatu yang membuatnya bingung. Mengapa tiada seorang pun yang tersentuh akan kalimat-kalimatnya? Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, turunlah. Sebab menyampaikan nasihat itu bukan hanya dengan perkataan yang indah ataupun ilmu yang luas." Maka Syekh Abdul Razak pun turun, lalu digantikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau duduk bersila di atas kursi dan berkata, "Para hadirin, tadi malam istriku Ummul Fuqara membawa gelas susu lalu ditabrak oleh seekor kucing. Maka kalimat ini membuat para hadirin menangis terseduh-seduh kala mendengarnya." Kemudian Habib Ali berkata, "Seorang arif billah akan berbicara dengan benar sebab diizinkan oleh Allah untuk berbicara di hadapan manusia. Setiap kata yang keluar dari bibirnya akan menyentuh hati manusia dan akan membekas di dalamnya, meskipun ucapannya tidak fasih." Seseorang penyair sufi berkata, "Lahnuna mu'rabun wa a'jabu min dha inna i'raba ghairina malhun." Ketidakfasihan kita pada hakikatnya adalah ucapan yang bisa di-i'rab. Namun yang lebih mengherankan adalah ucapan selain kita, meskipun memperhatikan kaidah i'rab, namun pada hakikatnya ucapan itu tidak fasih. Kemudian Habib Ali berkata mengenai ruh. Beliau bertanya kepada para hadirin, "Ruh itu sebelum ditiupkan ke dalam jasad manusia, di manakah tempat ia berasal? Dan jika ruh itu keluar dari jasad manusia, apakah ia akan kembali ke tempat asalnya atau akan pergi ke tempat lain?" Maka para hadirin di sana terdiam karena mereka tidak mengetahui hal tersebut. Mereka menunduk seakan-akan ada burung di atas kepalanya, disebabkan oleh wibawanya Habib Ali yang menyelimuti hati mereka. Mereka diam sambil menanti jawabannya. Maka Al-Habib Ali berkata, "Ruh itu sebelum ditiupkan ke dalam jasad manusia, ia beristirahat di tempatnya. Dan jika ia masuk ke dalam jasad, maka ia terkurung dalam jasad tersebut. Kemudian jika ruh itu keluar dari jasadnya, maka seketika ia meninggal, maka ruhnya kembali ke tempatnya yang semula. Hanya saja ruh tersebut kembali dengan bentuk yang berbeda." Kemudian Habib Ali melantunkan sebuah bait dari matan Zubat.
Warruhu ma akhbara anhal mujtaba fanumsikul maqala minha adaba. Yang artinya, dan perkara ruh itu tidak dikabarkan oleh mujtaba, yakni Nabi Muhammad, maka hendaklah kita menahan diri untuk tidak membicarakannya demi menjaga adab kepada beliau. Al-Habib Ali berkata, Nabi Muhammad itu memiliki pengetahuan tentang roh dan hakikatnya. Akan tetapi tatkala salah seorang sahabat menanyakan tentang roh, beliau berkata, roh itu termasuk urusan Allah, urusan Tuhanku. Seandainya mereka bertanya tentang hakikat roh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberinya kabar tentang hakikatnya. Habib Ali berkata, dahulu Habib Abu Bakar Al-Attas tatkala berbicara mengenai roh, beliau menyampaikan dengan istilah-istilah yang begitu indah dan mengisi pembahasan tersebut mengenai roh. Sungguh tiada yang lebih manis dan lebih lezat dari ilmu para wali Allah. Semoga Allah memberiku dan memberi kalian jatah dan bagian yang melimpah dari ilmu para wali Allah tersebut. Amin ya Rabb. Al-Habib Ali berkata, pada hari Senin 26 Ramadan tahun 1327 Hijriah, kepada murid beliau yang bernama Sayyid Umar bin Muhammad Mulai Kheleh. Dan Sayyid Umar Muhammad Mulai Kheleh berkata, aku gembira dengan datang hari raya Idul Fitri. Akan tetapi, Dan berkata Habib Ali, aku gembira dengan datang hari raya Idul Fitri. Akan tetapi saat kau ingin pergi dari hadapanku untuk merayakan hari raya di kota Fujair, maka aku pun tidak bergembira. Maka Sayyid Umar pun menjawab, ya, aku juga tidak senang merayakan Idul Fitri di kota Fujair. Aku ingin merayakan hari raya Idul Fitri bersama Anda, wahai Habib. Habib Ali pun berkata, insya Allah tahun depan kamu akan mendatangi Sayun dan akan merayakan hari raya di Sayun bersama istri dan anak-anakmu. Maka Sayyid Umar menjawab, amin Allahumma amin. Habib Ali berdoa, semoga Allah memberiku dan memberimu pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada orang-orang yang selalu berbuat baik dan juga orang-orang yang bertakwa. Amin. Al-Habib Ali berkata, semoga Allah mengikat sebab-sebab dengan musabbab, sebab dan akibat yang baik. Maka alam hikmah itu menuntun untuk didirikannya sebab-sebab. Sedangkan alam qadar akan dapat mendatangkan berbagai hal tanpa perlu didirikannya sebab-sebab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan aku dan kalian beserta anak-anak kita, saudara-saudara kita dalam lindungannya, dan melindungi kita dengan benteng yang kuat dan seluruh bala bencana dan penjagaan yang kokoh dari berbagai dosa dan kesalahan. Ya ayyuhal ahbab, apakah ada amalan-amalan yang sudah kita lakukan, yang mana amalan itu menjadikan kita salah seorang yang beruntung di dunia dan akhirat? Apakah ada amalan-amalan sampai sekarang ini, sampai di penghujung bulan Ramadan, yang dapat menjanjikan keridhaan Allah dikarenakan amalan itu? Dan juga, apakah cukup amalan-amalan yang sudah kalian lakukan di penghujung bulan Ramadan ini? Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan juga taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Jikalau ada kata-kata Al-Fakir yang salah, maka Al-Fakir minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.